Semua suku bangsa di dunia mengenal yang ilahi, yang menjadi sumber segala yang ada. Demikian pula suku-suku bangsa yang ada di sekitar Laut Tengah. Mereka menyebutnya dengan Il, yang dapat berarti yang kuat. Jauh sebelum Israel lahir, Il inilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Tidak dapat dipungkiri, Il ini disembah bersama dewa-dewi lain. Tapi kemudian, Il ini diakui sebagai bapak para ilah. Orang Kanaan dan orang Ibrani kemudian menyebutnya El. Ada satu teks, Dewa Baal meminta izin untuk mendirikan rumah bagi El. Orang Ibrani menghayati El sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka tidak menolak nama yang berasal dari Kanaan itu, tetapi memberikannya pemahaman yang baru sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak tanggung-tanggung, nama El kemudian melekat pada nama bangsa Ibrani. Menurut Kejadian pasal 32, awalnya nenek moyang 12 suku bangsa Ibrani ini dikenal dengan nama Yakub. Yakub saat itu dalam perjalanan pulang ke tanah Kanaan setelah melarikan diri dari abangnya Esau. Suatu malam Yakub bergulat dengan seseorang yang tak dikenal di seberang sungai Yabok sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu akan pergi, Yakub tidak membiarkannya sebelum orang yang misterius itu memberkatinya. Akhirnya orang itu mengganti nama Yakub menjadi Israel. Kata El dalam nama baru itu adalah El yang sama disembah oleh bangsa di tanah Kanaan. Dan Israel berarti orang yang bergumul dengan El. Sejak saat itu, nama El menjadi nama yang menunjukkan jati diri baru sebagai El Israel. Jadi ada sebuah proses pemaknaan baru terhadap El. Suku-suku Ibrani tidak serta-merta menolak sesembahan orang Kanaan, mereka justru merangkulnya dan memberi makna yang baru. Inilah yang menjadi nama-nama yang kita kenal sebagai El Shaddai atau El yang Maha Kuasa dan El Olam atau El yang Maha Kekal. Proses seperti ini juga teramati di dunia Semitik lainnya. Ismail misalnya adalah nenek moyang bangsa Arab. Dalam kitab Ibrani, nama Ismail sesungguhnya berarti El yang mendengar, yaitu mendengarkan doa ibunya Hagar. Il atau El yang sama itulah yang di dalam lingkungan berbahasa Arab dikenal dengan sebutan ilah. Pola yang sama berlaku juga bagi kita sampai sekarang. Setiap kali firman Tuhan masuk dalam lingkungan budaya baru, ada proses penyerapan dan pemaknaan baru terhadap nama-nama yang telah dikenal. Dalam kitab Ibrani, pencipta langit dan bumi itu dikenal sebagai Eloah dan Elohim. Keduanya berakar dari El. Sebagai contoh, Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani yang berbunyi, Bereshit bara Elohim et ha-shemaim ve'et haaretz. Ketika nats seperti ini sampai ke tanah Arab, padanan yang setara adalah juga istilah Arab yang berakar dari kata El atau Il. Itu sebabnya dalam ayat ini Alkitab dalam bahasa Arab menunjukkan Allah. Proses inilah yang juga terjadi ketika iman Kristen tumbuh di tanah Arab. Bahkan sebelum lahirnya Islam, umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai padanan El, Eloah, Elohim sampai sekarang. Dalam Alkitab yang dipakai umat Kristen di tanah Arab, kata Allah itu benar-benar istilah yang sangat akrab. Sebenarnya itu benar-benar dari kata yang sama, akarnya sama, hanya beda cara pengucapannya. Gejala yang serupa kemudian nampak dalam bahasa Melayu yang banyak menyerap istilah-istilah dalam bahasa Arab, bukan saja di kalangan Muslim, tetapi juga umat Kristiani di Nusantara. Hampir 4 abad lalu, Injil Matius diterjemahkan oleh Albert Cornelis Ruil ke dalam bahasa Melayu. Dalam terjemahan ini, kita menemukan kata Allah misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 23. Terjemahan-terjemahan Alkitab Melayu berikutnya terbukti mempertahankan penggunaan yang sama. Oleh sebab itu, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 meneruskan tradisi yang telah ada. Seperti Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru pun mempertahankan prinsip yang serupa. Kata Theos dalam lingkungan Yunani digunakan untuk menyebut ilah-ilah mereka. Perjanjian Baru tidak segan-segan menggunakan kata Theos itu untuk menyebut Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.
Kata Theos itulah yang dipadankan dengan Allah dalam Alkitab terjemahan baru. Seperti contoh ini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi proses penyerapan kata Allah yang awalnya digunakan di lingkungan umat Kristiani berbahasa Arab itu tidak berbeda dengan proses penyerapan kata El dari dunia Semitik kuno dan kata Theos dari lingkungan Yunani, seperti yang tadi sudah kita lihat. Itulah yang mendasari kebijakan Lembaga Alkitab Indonesia sampai kini menyangkut penggunaan kata Allah dalam Alkitab kita.